Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sekarang masuk dalam suasana puasa hari yang kedua, ya. Kemarin yang pertama sudah kita lalui, ya. Semoga kemarin sukses, hari ini sukses, dan sampai nanti di finish terakhir sukses. Sukses di awal, sukses di akhir dalam menjalankan perintah Gusti Allah Agung untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah. Kemarin siapa mereka yang telah diwajibkan puasa sebelummu, ya. Referensi yang akan kita jadikan kajian adalah Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomor ayatnya 183. Seri pertama telah selesai, ya. Maka kita sekarang masuk ke seri kedua. Oke. Tapi sebelum aku masuk ke seri kedua, ada beberapa, katakanlah sebuah intermezzo yang perlu aku sampaikan kepada kalian semua. Terutama aku ucapkan alhamdulillah, terima kasih, ya, karena mereka, aku bilang mereka karena jamak, ya, beberapa orang telah menginfakkan sebagian rezekinya ke dalam infak dakwah untuk mendukung eksistensinya channel ini, ya. Maka kepada saudara-saudaraku semuanya yang kemarin dan tadi malam telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk infak dakwah, aku ucapkan terima kasih, ya. Aku nggak bisa sebut inisial kotanya karena nggak ada yang laporan. Jadi sebetulnya kalau misalkan memberikan, ya, laporan itu aku bisa menyebutkan inisial kotanya. Kalau soal nama, aku jamin aku akan jaga apa namanya itu privasi, ya, karena tidak setiap orang itu suka disebut namanya, gitu. Oke, untuk Anda semua, semoga amalan-amalan Anda, apalagi ini di bulan puasa, ya, Gusti Allah catat menjadi catatan langit, ya, menjadi amal soleh untuk Anda dan keluarga Anda semua telah mendukung channel dakwah Islam ini. Oke, terima kasih saudaraku. Jadi begitulah, beramal itu sesuai dengan apa yang kita mampu, gitu, ya. Gusti Allah Agung itu tidak menuntut di luar kemampuan kita. Kalau kita punyanya finansial, kalau kita punyanya kemampuan pengetahuan, kalau kita punyanya tenaga, terserah mana, sehingga apa yang layak kamu berikan untuk perjuangan Islam ini, ya. Jadi dakwah itu nggak harus orang terlibat secara aktif, enggak. Dia menjadi pendukung dakwah itu juga sudah dikatakan mengikuti langkah-langkah dakwah yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya, ya. Oke. Seperti yang aku pernah cerita dulu, ya, ketika aku ngisi kajian lagi asik-asiknya di HMI Samarinda, tiba-tiba listrik mati. Terpaksa kita pindah tempat lain yang ngajar dieselnya. Diesel itu mati, harus dihidupkan. Kursi belum ditata, harus ditata. Itu yang aku sebut kemarin, yang bapak yang perantauan dari Jombang sepertinya. Dia merantau ke Samarinda. Beliaunya yang menata semua kursi, menghidupkan lampu. Itu beliau juga tercatat sebagai orang yang aktif dalam kegiatan dakwah. Jadi dakwah itu nggak harus yang ngomong seperti aku ini, tidak. Apa yang kamu bisa berikan, gitulah. Dan jangan coba membohongi Allah, karena Allah Maha Tahu. Jangan kamu bilang kamu tidak mampu, padahal kamu mampu memberikan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa manusia bisa kamu bohongi, tapi Allah tidak, gitu. Jadi semua lahir dari kesadaran sendiri-sendiri. Oke. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, Kang, Mas, Mbak, Bapak, dan semuanya lah, ya, yang telah membantu berjalannya eksistensi dari channel ini, begitu. Oke, aku akan sedikit berbagi cerita lagi untuk memperjelas yang kemarin, yang ada yang namanya Mas Ricci, ya. Mas Ricci itu yang
karena melihat video-video Gus Betik sebagai salah satu, mungkin ya bukan hanya video Gus Betik ya, juga video-video yang lain. Bisa jadi video Gus Betik hanya salah satu referensi yang sehingga menjadikan bahan pertimbangan Mas Ricci ini untuk mengambil keputusan dan akhirnya memilih menjadi mu'alaf. Aku sendiri belum ketemu orangnya ya. Aku belum ketemu orangnya. Aku ditelepon sama komandannya Ayah Sophia bahwa Mas Ricci ini senangannya nonton video Gus Betik sehingga itu menjadi asbab untuk dia lebih menjadi trigger lah ya, menjadi mu'alaf. Nah, hanya begitu. Terus kemudian setelah aku selesai berteleponan dengan komandannya Ayah Sophia, aku diberikan waktu untuk berteleponan dengan Mas Ricci-nya. Dan jadi aku belum pernah ketemu sama Mas Ricci-nya ya. Ketika aku mendengar suaranya Mas Ricci, aku kira beliaunya ini ya masih remaja atau SMA gitu ya. Ternyata tidak. Dan aku tahu dari Facebook. Facebook itu kadang-kadang Facebook ini padahal sudah aku lihat berkali-kali, cuman aku enggak perhatian gitu, hanya sekilas. Baru tadi ini aku perhatian, ternyata ini orangnya ya. Ini mbak-mbak, mas-mas, saudaraku, ini beliau yang kemarin bersahadat. Ini ya, ke atas gini, gini. Enggak, bacaannya dulu, Bapak mau dari atas dulu. Nah, ini ya, di akun Facebooknya Mas Ipung Atria tuh dimuat ya. Itu ya. Aku nggak sempat baca ya, baca kalian lah ya, atau cari di Ipung Atria, nanti kalian tahu ya, itu bacaannya ya. Itu deskripsinya itu ya. Nah, ternyata ini masnya. Nah, tuh masnya ya. Masnya itu ternyata sudah berkeluarga ya. Nah, itu Mas Ipung yang mensahadatkan ya. Tuh ternyata ini. Nah, ini. Aduh, aku kira masih remaja, ternyata sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya istri. Dan dari deskripsinya ini yang menjadi beban sekarang itu adalah memberikan sebuah penjelasan kepada anak istrinya dan semoga mau mengikuti langkah beliau menjadi mu'alaf ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Aduh. Jadi ini Mas Ricci ini ya, RICHE ini. Selamat untuk Mas Ricci ya, Anda telah menempuh kehidupan baru menjadi mu'alaf. Kalau seseorang menjadi mu'alaf itu sama saja dia kembali berjalan dari titik nol. Jadi kebersihan, kesucian yang ada pada diri Anda itu Anda jaga baik-baik karena Anda kembali bersih ya. Dihitung mulai titik nol lagi supaya nanti ketika Anda pulang memenuhi panggilan Gusti Allah ingkang Maha Agung itu juga dalam keadaan bersih ketika Anda bersih seperti atau laksana ketika Anda menjadi mu'alaf. Itu ya. Terima kasih untuk Mas Ricci, semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatimu gitu. Terima kasih juga untuk Mas Ipung yang telah mensahadatkan ya. Semoga menjadi amal soleh untuk kalian semuanya. Oke, itu intermezzo pertama. Intermezzo berikutnya begini, kebetulan ini ada komen dari teman Kristen ya. Dari teman Kristen, dan ini tepat ini untuk menjelaskan yang aku bilang kemarin, kalau mau gila ya gila sendiri. Kenapa dia yang gila, orang yang disuruh telanjang gitu ya. Kalau mau gila itu gila sendiri ya. Jangan dia yang gila, orang lain yang disuruh telanjang. Kamu kalau mau gila, gila sendiri dan telanjanglah kamu berjalan di seluruh pinggir jalan atau masuk ke dalam pasar-pasar ya. Ini komennya ini bisa untuk menjelaskan tentang yang aku maksud. Kalau mau gila ya gila sendirilah gitu. Ada sebuah unsur pemaksaan ya. Ini
komentar Kristen ini dia tidak tahu bagaimana metodologi sebuah dialog gitu. Metodologi sebuah dialog itu ada pengakuan dulu. Kalau nggak ada pengakuan ya nggak bisa gitu loh. Begini, sebagai contoh, ketika aku mau mendiskusikan tentang Tritunggal, itu tidak mungkin aku mengajak saksi Yehova ya, atau Kristen Tauhid atau Unitarian ya, untuk mendiskusikan apakah Tritunggal atau Trinitas itu alkitabiah atau tidak, valid atau tidak, diajarkan Yesus atau tidak. Itu tidak mungkin. Karena mereka tidak mengimani itu, mereka menolak itu, mereka tidak mengakui itu. Kan begitu. Kalau aku mau mendiskusikan apakah Tritunggal, apakah Trinitas itu valid atau tidak valid, alkitabiah atau hanya sebuah filsafat yang dimasukkan, yang disuntikkan ke dalam sebuah agama, dan itu berawal dari sebuah cara pandang pagan ya, itu aku harus tanya dulu kepada Kristen-Kristen yang mereka mengakui bahwa Tritunggal itu menjadi sebuah konsep teologis mereka. Mereka mengakui kebenaran Tritunggal, oke, mereka mengimani Tritunggal sebagai konsep teos, oke. Nah, baru kita diskusi, benar nggak sih Tritunggal ini gitu. Jangan orang sudah menolak Tritunggal diajak diskusi tentang kebenaran atau kesalahan Tritunggal. Iya enggak? Ya gimana diskusinya gitu loh. Seperti ini kan. Ini yang aku bilang enggak ngerti arah diskusi. Bahwa orang Islam itu tidak pernah mengakui pagan itu menjadi cara pandang kehidupan mereka. Karena orang Islam itu ketika mereka bersahadat ya, mereka menggunakan cara pandang ya. Makanya kalau wajah Allah itu bukan berarti wajahnya Allah seperti ini, tapi pandangan Allah. Pandangan Allah itu apa ya? Al-Quran itu. Dia hidup berquran, bukan berpagan. Nah, terus dia paksakan bahwa orang Islam berpagan dihubungkan dengan Asyura, dihubungkan dengan yang lain. Loh, orang Islam sendiri menolak pagan kok disuruh ngakuin pagan? Itu kan orang gila makan sabun ini. Ya, makanya sekali lagi, pendidikan itu perlu sehingga ada sebuah kerangka berpikir akademik yang itu bisa bagus, bisa runut, bisa sistematik. Kalau seperti ini kan hanya seperti orang yang nggak tahu masalah, tapi coba-coba nimbrung seolah-olah dia tahu. Padahal nggak tahu apa-apa ini si M ini, ya. Dia bilang puasa Islam bukan menirukan puasa orang Yahudi, tetapi meniru puasa orang Mandean. Ada punya data apa? Tunjukkan. Ya, seharusnya kalau ini mau didiskusikan dengan orang Islam, harus tanya kepada orang Islam dulu. Apakah orang Islam itu berpuasa meniru seperti orang Mandean? Kalau misalkan diakui, ya, baru ajak diskusi bahwa puasa itu tidak benar. Begitu loh. Jangan orang tidak mengakui kebenaran cara puasa orang Mandean, dipaksa ya, diopinikan bahwa puasanya orang Islam itu seperti orang Mandean. Lah, kacau ini. Ya, kacau. Kalau di kampus gini ini disuruh keluar ini, ya. Terus dia bilang begini, beda tujuan ya. Puasa Asyura, puasa orang Islam. Orang Islam yang mana? Aku orang Islam ini. Aku nggak pernah puasa Asyura dan aku menolak puasa Asyura. Coba. Kurang jelas siapa? Aku orang Islam. Aku menolak puasa Asyura dan aku tidak percaya Kanjeng Nabi puasa Asyura. Hadisnya kemarin sudah aku paparkan. Mau Muslim sekalipun nggak ada urusan. Ya. Karena puasa Asyura itu bertentangan dengan akidah Islam. Allah itu petunjuk, pemandu kehidupan. Maka dia disebut ilah dan dia disebut Rabb. Nanti yang aku jelaskan. Rabb ya. Jadi kita hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kapan Allah di dalam Islam memerintahkan suruh puasa Asyura? Kalau puasa Ramadan tuh hakul yakin jelas di surat ini. Jadi orang ini orang nggak tahu urusan.
Orang aku sendiri menolak puasa Asyura kok. Dia bilang orang Islam mengikuti puasa Asyura, ya. Terus dia bilang begini lagi, beda penyembahan. Nggak tahu beda penyembahan, dia bilang begini. Beda penyembahan. Puasa Islam meniru puasa orang Median yang menyembah dewa Asyur. Quran surat 2183. 21 ada di sini nama dewa Asyur. Ada di sini dikatakan bahwa ini kan otak ngeres dia. Ya. Ya beginilah ketika ya seseorang yang tidak punya kapasitas dan berbicara. Di sini apa ada sesuatu yang bisa terus mengarah kepada dewa Asyur, kepada Asyuro. Mana? Itulah pentingnya aku akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelummu itu. Ini yang nanti aku akan pertegas. Ya. Oke. Terus dia bilang begini, beda penyembahan, ya. Terus aku tanya, memangnya yang Kristen sembah itu sama dengan yang Yahudi sembah? Coba, kamu tanya sama orang Yahudi, dia menyembah Yesus enggak? Dia menyembah Roh Kudus enggak? Coba kamu tanya sana, jangan gede rasa aja lu. Lu kira Yahudi welcome sama Kristen? Sok kenal, sok dekat, sok akrab, SKSD. Ya. Terus beda waktu puasa. Puasa Asyura 30 hari, puasa Yahudi dan Katolik 40 hari. Soal dia bilang puasa Asyura 30 hari, aku nggak perlu komen lah, karena aku tidak percaya puasa Asyura, bukan urusanku ya. Tapi kalau dia bilang puasa Ramadan 30 hari, itu baru urusanku untuk menjelaskannya. Tidak ada pun satu dalil mengatakan puasa Ramadan 30 hari. Dari mana dia tahu puasa Ramadan 30 hari? Karena dalam Ramadan itu hitungannya bulan. Yang jadi masalah, bulan Ramadan itu tergantung nanti peredaran komariahnya, apakah 28, 29, atau 30. Disitulah diperlukan kemampuan kita melakukan hisab, melakukan ru'yah. Kan begitu. Tidak ada puasa Ramadan 30 hari, itu tidak ada. Tapi kan yang dikomentari puasa Asyura, ya tanya saja sama orang yang berpuasa Asyura sana, jangan sama aku. Jadi sebetulnya jangan ditulis di sini, karena aku menolak puasa Asyura. Ya. Oke. Puasa Musa. Ya. Soal beda waktu itu karena dia mengutip Asyura, itu urusan dia sama orang-orang yang puasa Asyura, ya. Dia bilang puasa Musa, ya. 40 hari ya sudahlah, itu nggak ada masalah. Keluaran 3428, ya. Puasa Elia, ya, 40 hari 40 malam tidak makan. Oke, nggak ada masalah. Nah, memang syariatnya pada waktu itu begitu. Seandainya kita disyariatkan 40 hari 40 malam tidak makan, kita pun akan melakukan itu. Cuman syariatnya sudah dirubah sama Allah. Kan begitu masalahnya. Jadi tidak ada masalah ini. Yang menarik ini yang ketiga, puasa Yesus. Nah, menariknya tuh begini, Tuhan puasa. Tuhan puasa. Itu loh. Menariknya di sini justru ada Tuhan puasa. Sebelum memulai pelayanannya, Yesus mengadakan puasa selama 40 hari 40 malam katanya, ya. Jadi Tuhan puasa. Oke, dia mengutip Matius 4:1-2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Tuhan dicobai iblis, Tuhan bisa dibawa kemana-mana. Tuhan dibawa otoritas iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi ada Tuhan lapar, ya. Satu-satunya Tuhan lapar itu yang di dalam kekristenan, ya. Hanya di dalam kekristenan ada Tuhan lapar. Tuhannya lapar itu di kekristenan, ya. Oke, itu komenku. Untuk selanjutnya aku kira tidak ada yang perlu dikomenin, ya, karena ini dia copy paste diulang-ulang saja. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah momen stupid, ya, sehingga dia perlu mengulang-ulang lagi dengan tujuan untuk memaksakan apa yang dia kehendaki, bahwa Islam itu pagan, Asyura. Ya itulah ketika ada sebuah kesalahan metodologis yang memang bukan
Masih belum kapasitas dia dalam diskusi, ya. Yang menarik lagi ini apa ini ya? Sebentar. Tujuan dia bilang apa? Beda apa ya? Puasa Islam bukan meniru puasa orang Yahudi, ya. Puasa Islam bukan meniru puasa orang Yahudi. Ini sudah aku komentari. Ini dia ngulang-ngulang, jadi aku agak sulit mengidentifikasinya. Nah, ini dia bilang begini. Dia menulis, jadi dia gini. Ini dia salah mengutip, jadi salah. Mungkin ya kita maklumilah, manusia mungkin salah kutip ya. Quran surat 46 ya. Jelas sekali bahwa Muhammad ya, dia pakai kode itu adalah penyembah agama pagan bangsa Quraisy, yaitu suku kakek moyang Muhammad, penyembahan berhala di Mekah. Itu sebabnya turun Quran surat 469 gitu ya. 469. Ini nggak nyambung, dia salah kutip ya. Karena yang dia sampaikan begini ya. Dia kutip begini. 469 sebentar. Dia dua kali ngutip 469 ini ya. Sebentar. Oke, intinya ya, dia mau mengatakan tentang sesembahan ya, tapi dia salah kutip, yang dikutip 469. Nah, begini katanya, aku hanya disuruh tunduk menyembah ilah negeri Mekah. Itu kata dia Quran surat 469. Ya, surat 469. Dia bilang, lah kok lucu. Yang lucu kamu sendiri kok kamu bilang orang lucu. Yang lucu itu goblokmu itu. Ngutip ayat aja kamu keliru. Ya. Makanya belajar supaya ngerti ya. Aku jelaskan di sini ya. Begini. Kalau surat 469 itu surat Al-Ahqaf ya. Begini dia bunyi. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Substansi dari ayat ini ya, supaya lu tahu ini ya. Supaya jangan kau ulangi lagi yang seperti tadi kau ngomong 469, yang kamu kutip sebetulnya bukan 469 tapi 2791 ya. Aku jelaskan ayat ini supaya kamu ngerti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru, dia penerus nabi-nabi yang terdahulu. Artinya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi pendahulunya. Berikutnya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan Allah, maka dia tidak maha tahu. Dia tidak tahu karena dia memang manusia. Dia tidak maha tahu. Aku tidak tahu apa yang akan dibuat terhadapku dan terhadapmu. Begitu. Berikutnya, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya mengikut apa yang diwahyukan. Kalau tidak diwahyukan ya tidak. Itu yang aku bilang. Bagaimana mau dikatakan pagan? Mengikuti pagan Asyura. Gitu loh. Ya. Jadi salah. Jadi dia mengutip, sebetulnya yang dikutip begini, aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Rob ya. Aku kurang setuju kata Tuhan ya. Itu bisa ditarik ke Arabionnya, itu ada Rob, ada ilah. Jadi dalam perspektif Al-Quran, Allah itu bisa digambarkan, bisa dijelaskan dengan nama sebutan ilah atau Rob ya. Dan ketika Rob itu diterjemahkan, itu menjadi apa ya, terjadi penyempitan makna, maka lebih baik ditulis Rob aja ya. Jadi kalau aku menerjemahkan begini, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah, itu bukan berarti sembah-sembah gini-gini doang ya, hidup dalam ajaran Rob negeri ini ya, Mekah gitu loh maksudnya, negeri Mekah ini. Tapi jangan lu berpikir bahwa negeri lain bukan punya Rob lain, tidak. Siapa yang dimaksud Rob di sini? Allah. Dan negeri lain, negeri seluruh, kok negeri? Dunia isinya ini semua itu Allah yang punya.
Robnya hanya dia. Masalahnya ada orang yang menerima Allah sebagai Robnya, ada yang togut sebagai Robnya. Ini ya agak dalam ya untuk menjelaskannya itu. Tapi setidaknya aku sudah jelaskan. Kalau memang kalian sudah punya dasar, aku menjelaskan ini agak mudah. Tapi kalau masih, apalagi orang Kristen ya, Islam pemula aja agak sulit menjelaskan ini. Tapi setidaknya aku jelaskan bahwa dia salah kutip antara surat An-Naml 2791 dan Ahqaf 469 ya. Ya mungkin karena terlalu bernafsu ya sehingga salah kutip. Oke, terus begini. Sebelum aku masuk ke topik kita ini ya. Begini. Jadi Islam itu mau sama anjing satu ini ya, mau dia upayakan, dia giring, dia kemas, dia asumsikan bahwa topiknya pada saat ini puasa ya, itu mengikuti pagan ya. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad itu melestarikan apa-apa yang sudah menjadi keimanan orang-orang Arab pagan ya, Arab jahiliyah ya. Diabadikan, dilanjutkan atau di copy paste gitu, katakanlah begitu oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan itu dijadikan Islam. Nah, dia mau memaksa, padahal kita sudah bilang kami ini menolak pagan, bagaimana mau dikatakan puasa menurut pagan? Dan Kanjeng Nabi sudah mengatakan, aku hanya berdasarkan apa yang diwahyukan. Sekarang kalau aku minta, mana wahyunya surat puasa Asyura suruh mengikuti orang pagan? Apa ada? Kan nggak ada gitu loh. Nah sekarang ini terjadi anakronisme kalau kita berpikir ya. Anakronismenya begini, pernah pada satu waktu ya, nih ya, ketika dakwah Kanjeng Nabi Muhammad mulai menuai buah keberhasilan, ini Arab pagan jahiliyah ini mulai resah ya, mulai resah. Lalu diutuslah salah satu utusan, dan dia seorang sastrawan tingkat tinggi untuk ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. 3 tawaran diberikan. Pertama, kalau kamu mau jadi raja, kamu jadikan raja. Ya. Kalau kamu mau istri, kamu carikan yang cantik. Kalau kamu mau harta, kami kumpulkan harta untuk kamu. Dengan satu syarat, berhenti berdakwah. Coba. Ini yang diutus Arab pagan. Kenapa Arab pagan meminta Kanjeng Nabi Muhammad dengan tawaran yang menggiurkan untuk menghentikan dakwah Islam? Kalau memang Islam itu melestarikan pagan, kan tidak begitu seharusnya. Jadi sejarah ini membuktikan bahwa Islam itu bukan pagan, blok. Gitu loh. Islam itu justru dia memberangus pagan agar orang mempunyai Rob, mempunyai ilah yang tunggal, yaitu Allah, dan hidup dalam hukum Allah. Bersahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh. Dan konsekuensi itu sebetulnya bukannya sekedar kesaksian pengakuan, tidak. Konsekuensi dari syahadat itu yang paling utama adalah engkau bersedia hidup dalam hukum Allah. Itu loh. Begitu sebetulnya syahadat itu. Lah ini ditentang sama Arab pagan. Sejarah mengatakan bagaimana Bilal itu disiksa sampai begitu karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau Kanjeng Nabi Muhammad pagan, tentunya kan mereka welcome. Jadi Kristen kelas kambing congek seperti ini bikin ribet aja ya. Kasihan. Seharusnya dia belajar kepada senior-seniornya yang lebih terdidik, lebih mengerti. Itu sehingga dialog enak. Jangan langsung masuk. Kamu masuk ke sini ya kamu jadi bola ditendang sana ke sini karena kamu goblok. Kamu belajar dulu kepada senior-seniormu yang lebih terdidik, lebih mengerti. Itu pun harus dia yang berpikir secara objektif. Karena tidak semua teman-teman Kristen itu pokoknya Islam hajar. Enggak, mereka yang bagus-bagus juga ada. Ya,
Yang enak diajak diskusi juga ada, yang terdidik juga ada. Nah ini kebetulan yang Kristen goblok ini. Komentarnya seperti ini. Kegoblokannya nampak bagaimana Islam dipaksa untuk mengakui bahwa dia itu puasa Asyura ini sebagai cikal bakal puasa Ramadan. Sementara dia kalau untuk menyuguhkan dalilnya mana juga enggak ngerti. Kalau hadis aku sudah jelaskan. Begitu juga sejarah mengatakan Islam dan pagan Arab itu selalu bertarung. Itulah kenapa terjadi peperangan. Gitu loh. Kan jadi anakronisme. Anda tahu anakronisme? Silakan tanya apa itu anakronisme. Ya. Jadi dari sudut pandang sejarah terjadi penolakan kalau dikatakan bahwa Islam itu pagan. Faktanya apa? Faktanya Islam terlibat peperangan dengan Arab-Arab pagan. Gitu loh. Oke. Intermezzonya sampai situ. Kita sekarang kembali ke ini, ya. Nanti kalau misalkan adzan asar kita ya rehat sejenak ya, sholat adzan nanti kita lanjutkan ya. Karena ini akan aku selesaikan di 2 seri saja untuk kita bisa lanjut ke seri-seri berikutnya dengan kajian-kajian berikutnya ya. Oke, aku tadi di intermezzo sudah menjelaskan apa yang aku maksud tentang gila. Kalau mau gila-gila sendiri aja ya itu tadi. Kebetulan ada komentator Kristen yang masuk, ya itu yang aku maksud seperti itu. Jadi ketika kadang-kadang aku menjelaskan kepada kalian itu perlu objek sebagai idol untuk menjelaskan ya, kebetulan dikirim Kristen yang bodoh seperti itu ya. Ya. Oke, ini sepertinya sudah mau masuk adzan, nanti kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, aku mau sholat asar dulu. Nanti ditulis interval ya, Le ya. Oke, kita rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita ya. Setelah tadi break sholat asar. Oke, sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian tentang yang ini loh. Kemarin kan ini sudah ya. Yang tentang apa? Dari mana asalnya orang-orang itu ya. Sebetulnya orang-orang itu tidak ada, dia dari amanu. Amanu itu apa? Dia jamak orang-orang beriman ya. Makanya kadang-kadang di dalam kurung orang-orang beriman. Tapi sebetulnya kalau dengan begini aja kalian yang sudah tahu, ya sudah nggak perlu ditulis orang-orang, tulis saja hai yang amanu, hai yang beriman gitu. Cuma kan kadang-kadang pembaca itu tidak semuanya mempunyai tingkat kemampuan yang sama untuk memahami teks-teks Al-Qur'an. Itulah kadang-kadang diperlukan ya, tidak kadang-kadang karena memang tidak harus sih si penerjemah itu perlu membimbing si pembaca agar memahami maksudnya kemana Al-Quran ini berbicara. Maka itulah adanya tanda kurung itu sebagai cara untuk membimbing memahami teks yang mau dimaksud, pesan-pesan yang mau disampaikan gitu loh. Seandainya kamu sudah paham, ya dalam kurung itu dibuang saja nggak masalah gitu loh ya. Oke. Karena nanti ini orang-orang beriman, nanti di sini ada yang orang beriman, bukan orang-orang dia, jadi masalah juga itu nanti di terjemahannya, ya. Oke, karena pada hakikatnya tidak ada orang-orang gitu, teks yang bisa diterjemahkan orang-orang itu tidak ada di Al-Qur'annya, karena dia sudah menjadi satu kesatuan di dalam amanu itu tadi, itu ya. Mungkin supaya gampang kalian mengerti idiom gitulah ya. Amanu itu sebuah idiom ya. Dia punya nggak bisa ditafsirkan, nggak bisa diterjemahkan dengan satu kata ya. Orang-orang beriman tuh dua kata sudah ya. Oke, yang ini sudah. Sekarang aku mau menjelaskan yang ini. Telah diwajibkan ya. Telah diwajibkan. Oke. Telah diwajibkan ya. Itu uraiannya begini, sini nampak deh. Nampak? Itu berasal dari kutiba ya. Sebentar.
Itu kalau kita lihat itu kutiba begini ya. Kutiba itu adalah bentuk pasif ya dari kataba ini. Ya, dari kataba. Dia bisa kata kerja asli ya. Jadi kataba itu menulis ya atau membukukan ya. Nah, nanti itu lihat konteksnya apa. Kalau di sini dia menetapkan atau mengundang-undangkan atau menjadikannya hukum. Nah, gitu loh ya. Tapi asalnya kutiba itu berasal dari pasifnya kataba, yaitu membukukan atau menuliskan begitu ya. Kan terjemahan itu tidak bisa lepas, dia ada polisemi, lihat konteksnya seperti apa. Kalau di sini ya diwajibkan ini artinya menjadikan dia sebagai sebuah hukum. Jadi puasa itu telah menjadi sebuah hukum ya. Oke. Maka ya dia kalau kita sebut begini, istilahnya dia menjadi mahdi ini ya, mahdi mashul. Nih, mahdi mashul ya, ini ya. Apa dia mahdi mashul? Itu adalah telah, kata kerja telah pasif. Nih, ya. Jadi kutiba itu asalnya dari kataba ini ya, yang artinya membukukan, menuliskan ya. Cuman kalau di sini kita jadikan menuliskan atau membukukan kan jadinya kurang tepat. Hai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, telah dibukukan atas kamu kan kurang tepat. Maka dia akan menjadi tepat polisemi berikutnya, yaitu diwajibkan. Artinya apa? Membukukan, menuliskan itu dalam kerangka menjadikan sebuah hukum yang harus dipatuhi. Dan memang seperti yang kita tahu ya, puasa itu menjadi salah satu sendi hukum di dalam Islam. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana? Ternyata sama. Kalau kita lihat Arabiunnya ya, ini pakai sama ini, pakai kata yang sama. Di sini dia juga kutiba, ya. Di sini juga dia kutiba, sama. Jadi yang mau aku jelaskan di sini kutiba, di sini kutiba, ya. Untuk kita nih, puasa ini itu sama dengan puasa-puasa dulu, hukumnya telah menjadi peraturan yang diwajibkan, telah diwajibkan kepada kita sebagaimana telah diwajibkan juga kepada sebelummu. Ya. Jadi bukan akan. Karena dia jatuhnya di mahdi mahzul ini. Ya. Ini dia. Fiilnya dia mahdi mahzul ini, ya. Telah pasif. Apa yang bisa kita ambil di sini? Artinya puasa itu telah menjadi hukum ya, yang harus ditepati, yang harus dilakukan sebagaimana itu diwajibkan, ditetapkan, dihukumkan kepada sebelummu. Sekarang sama kita ditetapkan juga, diwajibkan juga, gitu loh. Ya. Oke. Bisa diikuti di sini ya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan ini ya. Karena begini, ada juga yang komen itu kalau nggak salah ya lagi-lagi karena nggak belajar itu apa ya. Jadi kadang-kadang kalau komen tuh asal ngomong aja tapi nggak tahu. Soal tujuan itu memang beda-beda. Aku sudah jelaskan di sesi pertama kemarin ya. Orang mau lebih selamat, tanyalah kepada yang ahli medis ya, kalau aku kurang tahu. Lebih berhasil operasinya, lebih mudah, maka dia disarankan puasa. Caranya apa? Puasa. Ya. Inilah yang aku bilang, sebetulnya membicarakan puasa itu sesuatu yang asik karena ada misteri di dalamnya. Kenapa puasa? Ya.
orang ya menuntut ilmu kedikjayaan, mau nggak mempan ditembak, ya, mau sekali pukul orang jatuh, ya, mau tarik orang langsung nggak bisa bergerak. Itu ritualnya juga lewat puasa, gitu loh. Ya, ada seorang ibu berdoa supaya anaknya lulus wisuda, melakukan puasa. Ya. Apalagi banyaklah macam-macam. Jadi artinya apa? Tujuan itu memang beda-beda, tapi puasa itu bukan tujuan. Ya. Puasa itu cara, ya. Ini tadi udah jelas ya? Tentang kutiba ini udah jelas ya? Oke, aku hapus. Jadi harus bisa dibedakan antara visi dan misi supaya nggak rancu. Ada cara, ya, ada tujuan. Nih ya, aku kasih garis merah. Ada cara, ada tujuan, ya. Tujuannya apa? Dia mau operasi supaya operasinya lancar, mau operasi, ya. Maka sama dokter diperintahkan puasa. Ya. Dia apa? Dia mau kebal, punya kemampuan supranatural. Kalau orang Jawa bilang dibedil. Apa gitu ya? Ada istilahnya yang artinya ditembak laka-laka, dibedil mecicil, ya. Artinya ditembak, dibedil nggak mempan, kebal lah, ya. Kalau orang Kanuragan kebal, ya. Lewat apa? Lewat puasa. Caranya. Ya. Terus apa lagi? Mungkin seorang ibu anaknya tadi mau bilang supaya tamat wisuda atau supaya dapat kerja, ya. Atau wisuda. Lewat apa? Dia berpuasa, berdoa kepada Allah semoga anaknya sukses. Puasa juga. Ya, puasa. Jadi, ya, tujuannya itu macam-macam. Ada yang operasi, ya. Ada yang supaya kekebalan, ya. Ada yang supaya doanya terkabul, ya. Itu tujuannya. Caranya apa? Puasa. Ini cara ini. Cara ini. Puasa, puasa, puasa. Tujuannya beda-beda. Jadi puasa itu banyak ragam. Baik dilihat dari sudut antropologis maupun teologis. Jadi kalau ada yang ngomong, itu tetapi puasanya Yahudi itu tujuannya beda dengan puasanya Kristen. Ya memang beda. Beda juga tujuannya dengan puasanya Islam, nanti beda juga. Tapi caranya sama. Melalui suatu metodologi apa? Caranya namanya puasa ini loh. Puasa, puasa. Gitu. Tapi kalau kita lihat ya, dengan apa-apa kita kan harus menggunakan referensi teks yang tertulis. Itu karena begini, ini jarang orang-orang tahu bahwa Kristen awal itu ya Yahudi. Gitu loh. Dan Kanjeng Nabi Isa yang dikenal oleh teman-teman Kristen sebagai Yesus itu juga mengatakan bahwa hukum Torah itu satu iota pun tidak boleh bergeser. Makanya kebiasaan puasa dalam hitungan 40 hari, ya, itu dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Isa, gitu loh. Walaupun nanti berikutnya dia berubah. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad hitungannya bukan hari lagi, bulan. Masalahnya 1 bulan Ramadan itu ditentukan bulannya bulan apa. Ramadan itu bisa 29, bisa 30, bisa 28. Gitu loh. Karena peredaran bulan terhadap bumi posisinya itu terus berubah dan berubah. Gitu. Jadi kalau masalah tujuannya beda. Kita tidak bicara tujuan, kita bicara caranya itu loh. Artinya apa? Cara itu punya nama. Apa cara itu? Disebut apa? Puasa. Puasa itu ada di Yahudi, ada di Nasrani, ada di Islam. Itu. Kalau nanti tujuannya beda-beda ya terserah saja. Tapi untuk mencapai tujuan itu Allah ingkang Maha Agung kasih cara untuk mencapai tujuan itu dengan puasa.
Jadi puasa itu bukan tujuan. Kalau puasa tujuan gimana? Udah kebalik-balik. Ya. Sekarang apa sih tujuannya umat Islam ini berpuasa? Nah, ini tujuannya ini. Loh. Nih, tujuannya. Agar kamu nih. Ini tujuannya. Untuk mencapai, ini tujuan. Untuk mencapai ini ada sebuah cara, yaitu apa yang disebut dengan puasa ini loh. Jadi puasa ini cara, bukan tujuan. Tujuannya supaya bertakwa. Tuh loh. Nanti kalau misalkan Yahudi tujuan, ya terserah aja tujuannya apa. Nanti Nasrani terserah aja tujuannya apa. Tapi caranya sama. Kesimpulannya, puasa adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan. Mau tujuannya apa ya terserah nanti masing-masing. Ya. Sedangkan puasa itu padilanya kan macam-macam nanti. Ada puasa Syawal nanti kalau kita ya 6 hari itu setelah Ramadan itu beda lagi tujuannya. Kalau yang puasa Ramadan ini loh. Jadi dia tujuannya bertakwa, ini maknanya dia universal. Gitu ya. Oke. Sekarang kita menuju ke ujung pembicaraan kita ya. Sebetulnya siapa sih? Ya, kalian ya nanti karena terjemahan itu beda-beda. Ada yang diterjemahkan bukan orang-orang beriman ya. Teks aslinya sebetulnya begini, aku ulangi lagi. Hai yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ya. Telah ya, sama kan? Diwajibkan kepada sebelummu. Nah, karena pembicara itu kadang-kadang pembaca itu bingung. Kalau gini kan bingung dia. Maka supaya mudah dibantulah oleh si penerjemah ditambahi kepada orang-orang sebelummu. Orang-orang apa? Orang-orang beriman. Bukan sembarang orang, itu banyak orang yang seperti apa? Amanu itu orang beriman. Dari sini nanti akan menolak apa yang dibilang bahwa puasa Ramadan itu punya cikal bakal dari puasa Asyura. Apakah pagan-pagan Arab jahiliyah yang jelek, bodoh itu bisa disebut amanu? Coba. Jadi kalau ngomong tuh kalau nggak ngerti tanya. Jangan kamu dikasih informasi sampah, dasar otakmu otak tempat sampah kamu terima dan itu kamu gunakan untuk menyerang agama lain yang kamu tidak suka. Amblas kamu. Ya. Sudah jelas di sini. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman sebelummu agar kamu bertakwa. Ini tujuannya. Jadi orang sebelummu itu siapa? Orang-orang yang beriman. Amanu ini loh, amanu, jelas. Ini, amanu ini, jelas kamu, amanu. Sekarang tanya sama orang Islam yang paling goblok sekalipun, apakah Arab pagan itu masuk dalam kriteria aman? Arab pagan yang melaksanakan puasa Asyura itu nggak tahu puasa dari mbahnya, dari siapa nggak tahu aku. Apakah dia termasuk kriteria orang-orang yang aman? Dari sini aja sudah beda. Ini tidak ada hubungannya dengan puasa Asyura. Jelas? Ya? Jelas nggak? Kalau dengan cara, ya, ini namanya kritik teks. Aku lakukan kritik teks seperti ini, masih kurang jelas juga. Aku nggak tahu harus dengan cara gimana untuk menjelaskan kepadamu. Ya? Jadi, nah sekarang yang aku perlu kasih tahu kalian, di sini ada terjemahannya itu salah karena di sini dia pakai orang-orang beriman, dia di sini pakai orang beriman. Padahal tidak bisa, ya. Kalau di sini harus orang-orang beriman karena kepada sebelummu itu dia akan merujuk ke sini, ke amanu sini. Tuh loh. Maka kalau kita aman itu jama orang-orang beriman, maka di sini juga orang-orang beriman. Jadi bukan sembarang orang. Orang kan banyak.
Orang yang menyembah berhala juga ada, orang yang menyembah bertauhid hanya kepada Allah ada, orang yang remang-remang Tritunggal menyembah Allah tapi mencampur dengan yang lain juga ada. Nah, di sini khusus dikatakan orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Imannya kepada siapa? Imannya itu gantungnya itu bertauhid hanya kepada Allah. Dan dia membuang segala sesuatu, tidak boleh ada bercampur bersama Allah. Karena ketika Allah itu sudah dicampur dengan yang lain, itu namanya syirik. Orangnya musyrik. Gitu loh. Nah, nanti kalau musyrik itu juga nggak ada teks orang-orangnya. Musyrik itu orang yang syirik. Kalau aman itu orang beriman. Kalau ditanyain, tapi itu teks Arabnya nggak ada orang-orangnya. Ya bodoh kamu, nggak paham idiom Arab. Makanya gimana ya? Ini sebuah keuntungan dalam Islam karena dia masih mempunyai original teks. Sehingga kalau ada kekacauan dalam terjemahan, kita bisa kembalikan ke teksnya. Ini sebuah keberuntungan. Bayangkan kalau ternyata original teksnya amblas. Ya amburadul lah. Ya. Nah, di sini aku belum selesai ya. Jadi, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang beriman sebelum kamu. Tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Di sini masih belum jelas dia. Ya, belum jelas. Pembaca-pembaca ini masih belum jelas. Karena apa belum jelas? Karena dia tidak paham teks ini mau berbicara kemana. Tapi kalau dia sudah paham abrogasi, dia paham meskipun tidak harus membaca penafsir A, B, C, paham. Siapa sebetulnya yang disebut dengan orang-orang beriman? Jadi ini larinya ke orang-orang beriman sebelum kamu. Kok begitu katanya bisa lari ke pagan? Orang gendeng ya? Ya. Nah, sekarang kita baca tafsir-tafsir yang ada, yang mutawatir dulu ya. Tafsir-tafsir. Siapa sebetulnya yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu? Sekali lagi, sebetulnya kalau kita sudah paham teori abrogasi, kita tidak perlu untuk membaca tafsir. Tapi karena kita tidak semua tahu, maka dia perlu tafsir ya. Jadi tafsir itu sifatnya membantu. Karena apa? Sudah digambarkan Islam itu adalah bukan sesuatu yang baru gitu, bukan. Islam itu ajaran melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi pendahulu. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan yang kanjeng Nabi baru sebelumnya tidak ada nabi, bukan. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah penerus nabi-nabi yang terdahulu. Tentunya nabi-nabi yang terdahulu, begitu juga pengikutnya, dia termasuk amanu tidak? Itu loh yang aku maksud abrogasi itu. Ya. Abrogasi itu maksudnya di situ. Coba pelan-pelan kamu pahami, ya. Sehingga ini bisa mendapatkan suatu pemahaman yang utuh. Gitu. Ya. Oke, kita coba buka tafsirnya. Siapa orang-orang yang beriman itu? Aku pilih yang anu-anu aja ya, yang nanti kalian bisa cari tafsir-tafsir lain juga banyak sih, bisa di apa namanya, di Google itu bisa kamu cari, kamu mau tafsir apa gitu, itu banyak ya. Silakan aja nanti kamu cari. Tapi ini yang aku sampaikan ini ya hanya yang aku pilih. Nanti kalau kamu mau pilih tafsir lain juga terserah ya. Sebelum aku menyampaikan penafsiran para penafsir ya, aku sampaikan dahulu. Inilah bentuk kerendahan hati Islam. Inilah bentuk kejujuran Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah bentuk objektivitasnya Al-Quran. Dia dengan rendah hati mengatakan, bukan dengan sebuah keangkuhan, bukan. Pertama, Kanjeng Nabi itu mengakui loh, sebelum dia sudah ada nabi-nabi yang terdahulu.
Dan di situ juga mengakui bahwa puasa yang diwajibkan ini itu adalah puasa yang telah diwajibkan dari orang-orang yang beriman yang terdahulu. Ini kan sebuah kejujuran ini. Enggak terus diakui, oh enggak, puasa itu hanya punyanya orang Islam. Enggak. Itu loh. Jadi kalau kita pahami teks ini secara utuh, ini salah satu teks yang menyatakan bagaimana dengan kerendahan hati, dengan kebijaksanaan, Islam mengakui bahwa puasa itu seperti yang sekarang kami laksanakan, itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, para amanu yang terdahulu. Jadi dia tidak kapling sendiri bahwa ini adalah hanya untuk kami, tidak. Ya, ini kan sebuah kejujuran ini. Harus kita akui, gitu loh. Jadi Anda sebagai orang Islam nggak boleh menutup-nutupi. Justru Anda bertentangan dengan Al-Quran kalau Anda tutup-tutupi. Orang Al-Qurannya jelas mengatakan kok telah diwajibkan seperti kepada sebelummu kok mau ditutup-tutupi, ya? Nggak boleh, harus dibuka secara transparan. Berbicara akademis itu adalah berbicara kejujuran. Ya. Oke, sekarang kita lihat para penafsir-penafsir ya. Aku supaya singkat aku sampaikan 3 aja ya. Ini Ibnu siapa ini? Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas dan Mujahid ya. Mujahid ya. Nih satu. Nanti kamu cari sendiri, tambahin nggak apa-apa. Menurut mereka ya, mereka ini mufasirin. Jadi tukang tafsir itu namanya mufasir. Nah, kalau ada mufasirin itu apa artinya? Orang tukang tafsir. Berarti kamu tanya, "Loh Pak, itu nggak ada orangnya kok." Kata orang itu sudah diikat dengan mufasirin itu. Nanti kalau pikir lain lagi apa? Fuqaha gitu. Jadi nggak bisa diterjemah. Makanya hati-hati kalau kita membaca terjemahan perkata itu juga hati-hati. Ya. Tapi untuk tingkat belajar ya baguslah, nggak ada masalah baca Al-Quran terjemahan perkata. Ya. Ibnu Abbas dan Mujahid ya, menurut mereka yaitu menurut dua mufasir ini ya, yang dimaksud dengan orang amanu itu nih Yahudi dan Nasrani. Nih kan sebuah kejujuran ini, ya. Oke, sekarang ini yang agak baruan ya, penafsirnya Al-Hasan As-Sudi ya, ada lagi As-Syabi'i ya, As-Syabi'i ya. Ini yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Ini ya. Jadi kalau Ibnu Abbas dan Mujahid ini ya, itu Yahudi dan Nasrani, berarti ini ahli kitab ya. Kalau Al-Hasan As-Suudi apa namanya? Sebentar. Namanya ini As-Syabi ya, lidah Jawa, ngeja Arab. As-Syabi ini Nasrani ya. Jadi menurut beliau nih, yang menjadi konteks pembicaraan orang amanu itu ya, orang-orang itu yang menjadi konteks pembicaraan Yahudi Nasrani. Oke, itu Ibnu Abbas. Al-Hasan dan kocok-kocoknya, oh bukan, itu hanya orang Nasrani ya. Ya namanya terjemahan seperti itu. Sekarang kita lihat terjemahan yang agak luas pandangannya. Ini Imam Al-Alusi ya. Ini ada, nampak di sini Le. Imam Al-Alusi ya. Begini, kalau Imam Al-Alusi ini lebih komprehensif dia. Yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak masa Nabi Adam. Nah, itu loh. Jadi dia menarik jauh ke belakang, ke dinullah ke belakang ya.
para nabi. Ini para kanjeng nabi, dimulai dari Nabi Adam. Nih orang-orang yang dimaksud. Jadi Nabi Adam itu sudah disyariatkan puasa menurut Pak Imam siapa nih tadi? Sebentar. Imam Al-Alusi ini ya. Dia mundur jauh ke belakang. Yaitu yang dimaksud amanu, orang-orang yang beriman itu adalah mulai dari Nabi Adam sampai nanti sebenarnya sini nampak Kanjeng Nabi Kompas ya, Kanjeng Nabi Ibrahim ya, sampai Kanjeng Nabi Musa, sampai Kanjeng Nabi Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ya nggak nampak, ya nggak apa-apa, yang penting dengar suaranya. Intinya dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang tapi di sini kan pembicaraan Kanjeng Nabi Muhammad, berarti nggak masuk ya. Kan yang terdahulu ini, bukan yang kini. Sorry, Kanjeng Nabi Muhammad nggak masuk. Berarti gini aja lah. Di sini nampak, di sini. Dari mulai Kanjeng Nabi Adam ya. Sampai nanti Kanjeng Nabi Isa, kan sebelum ini. Nih. Ini kalau menurut Imam Al-Alusi ya. Jadi yang dimasuk orang-orang yang beriman, orang aman itu adalah dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Isa. Nampak di situ? Aku setuju. Aku mengikuti yang tafsiran Imam Al-Alusi ini. Dia mengabrogasi, dia menarik dari sejak awal apa ya? Sejak awal agama-agama samawi ini ya, dari mulai era Kanjeng Nabi Adam sampai ke Kanjeng Nabi Isa. Cuman aku hanya menambahkan sedikit ya, bukan hanya nabinya tapi umatnya, bersama umatnya atau pengikutnya. Ini juga Kanjeng Nabi Isa bersama umatnya ya, atau pengikutnya. Begitu. Jadi aku hanya menambahi umatnya. Aku tidak memilih Yahudi dan Nasrani. Ya, berarti ini dimulai era kenabian Yakub. Aku juga tidak memilih Nasrani, berarti dia terbatasi hanya Kanjeng Nabi Isa ya. Tetapi aku memilih seperti apa yang disampaikan Mufasirin Imam Al-Alusi ini adalah mulai Kanjeng Nabi Adam. Cuman aku menambahkannya para nabi dan pengikutnya. Gitu loh. Ya, itulah yang dimaksud oleh Al-Qur'an, orang-orang yang beriman atau amanu ini. Jadi kalau nabi ini amanu, kalau pagan mana amanu? Kok bisa puasa katanya ikuti orang pagan, gimana? Ya. Jadi clear ya. Di sini ini sudah kita nanti tulis, ini sesi tamat ya. Sudah jelas ya bahwa orang-orang yang terdahulu itu syaratnya, karena banyak orang sudah ditentukan, orang yang beriman, orang yang amanu. Bukan orang yang tidak amanu. Bukan taugut yang menjadi panutannya, tapi aturan Allah, itulah disebut amanu ya. Oke. Dan siapa mereka? Mufasirnya ada 3, kamu nanti bisa cari di mufasir-mufasir lain. Dan aku mengikuti yang Imam Al-Alusi, yaitu ditarik, jadi dia terabrogasi, dia holistik ya. Sedangkan Kanjeng Nabi Adam, hanya aku menambahi para Kanjeng Nabi Adam dan pengikutnya sampai dengan era Kanjeng Nabi Isa dan pengikutnya. Pengikut Kanjeng Nabi Isa ini kalau di Al-Quran itu disebut dengan Hawariyun. Nah, pertanyaannya ini menjadi berkembang. Kalau pertanyaannya, orang Kristen sekarang itu Hawariyun bukan? Nah, itu perlu nanti kita jawab pada waktu dan session tersendiri ya. Apakah orang Kristen sekarang bisa disebut sebagai Hawariyun atau tidak? Itu dari aku ya, sudah aku selesaikan, dan semoga dari sini kalian bisa mendapatkan sebuah gambaran yang utuh. Oke, sampai ketemu lagi besok dalam season kajian-kajian menyambut Ramadan dalam tajuk-tajuk berikutnya. Itu dari aku.
Selamat menjalankan ibadah puasa, dan beberapa saat lagi, kisaran 2 jam lagi, kita akan buka khususnya untuk waktu Indonesia bagian Barat. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.